Hai, saya Farhan. Perjalanan kembali membawa saya menuju ke salah satu destinasi unik di Indonesia yang tersembunyi di ketinggian pegunungan Flores, yaitu Desa Wairebo. Salah satu hal yang menarik dari Wairebo adalah kemampuannya menjaga tradisi di tengah modernisasi yang terus berkembang. Penduduk desa masih mempraktekkan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari segi alam, keindahan Desa Wairebo sangat menakjubkan. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang hijau, udara segar, dan pemandangan yang dramatis, terutama pada saat kabut turun. Kami sangat beruntung bisa pergi ke Desa Wairebo, sebuah tempat yang dapat menunjukkan bagaimana tradisi dan alam bisa berpadu secara beriringan. Hari terakhir di Labuan Bajo. Setelah pergi ke Bukit Silvia, Pulau Mori, Pandai Trip Komodo, Gua Batu Cermin, dan Kampung Ujung, tibalah waktu untuk saya eksplor tempat terakhir di Pulau Flores, yaitu Wairebo. Pagi buta, saya dan Iyo terbangun untuk mempersiapkan perjalanan kami menuju Desa Wairebo. Di luar dugaan, Syahrul, yang merupakan kerabat baru kami, ingin ikut pergi juga ke Wairebo. Maka disepakati kami akan pergi ke sana bertiga menggunakan motor dari Labuan Bajo. Guys ya, sekarang kita akan lanjut menuju ke Wairebo. Perjalanan kurang lebih 3 jam, semoga kita cepat sampai di sana. Karena awalnya rencana hanyalah sebuah wacana. Berangkat pengennya jam 5, tapi berangkat baru jam 6. Oke, let's go. Jika sebelumnya saya hanya bisa melihat Wairebo melalui gambar di layar ponsel, maka kali ini adalah saatnya untuk menyaksikan keindahan alam dan budaya unik Wairebo secara langsung. Jantung saya berdegup kencang, karena ini merupakan perjalanan terakhir saya di Pulau Flores dan berharap menjadi pengalaman terakhir yang tidak akan pernah terlupakan. Dari Labuan Bajo, kami pergi ke arah selatan Pulau Flores. Di awal perjalanan, kami akan melewati suasana pagi yang tentram. Jika kita pergi ke daerah timur seperti Pulau Flores, pasti kita akan disambut dengan jalanannya yang cukup sepi. Dan tentunya bagi saya yang sedari kecil tinggal di kota, merasakan pagi di jalanan Pulau Flores adalah sebuah perjalanan yang cukup menyenangkan. Bukan hanya itu, Pulau Flores menyimpan berbagai macam keindahan alam yang bisa kita rasakan. Sepanjang perjalanan kita akan melewati hutan, sungai, perkebunan, dan sawahnya yang indah. Kami terus mengendarai motor ke arah selatan Pulau Flores, menuju daerah yang bernama Nangalili. Jalan yang rusak menghiasi perjalanan kami. Sangat disayangkan jalan menuju Desa Wairebo tidak terawat, bahkan di beberapa titik terdapat jalanan yang terputus yang katanya sudah beberapa tahun dibiarkan merana. Di spot jalan yang terputus, kita dapat bertemu dengan anak-anak yang bermain dan juga membantu para pengendara untuk lewat. Jika bertemu dengan mereka, jangan lupa untuk memberikan permen sebagai hadiah karena membantu kita. Semoga di kemudian hari, jalan menuju Desa Wairebo dapat diperbaiki, sehingga dapat mempermudah akses menuju ke sana. Dari mana ini? Dekat di sini rumahnya? Ya, di atas, tetap di atas. Di atas. Di sepanjang perjalanan dari Nangalili menuju Denge, daerah terakhir untuk trekking menuju Desa Wairebo, kita akan menyusuri tepi lautan. Di tengah perjalanan, kami mencoba untuk berhenti dan turun untuk melihat keindahan pantai yang ada di sana. Keren. Di sana kita bisa melihat jernihnya air laut dan Pulau Nuka Molas atau juga biasa disebut dengan Pulau Mules yang katanya merupakan Jurassic Park-nya Nusa Tenggara Timur. Melihatnya dari tepian laut tentunya sangat indah. Padahal masih di perjalanan, belum sampai ke Wairebo.
kita sudah disambut dengan berbagai macam jenis pemandangan yang belum pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju desa Wairebo. Durasi perjalanan dari Labuan Bajo ke desa Denge yang merupakan titik awal pendakian dapat ditempuh selama 4 jam. Secara tidak sengaja, kami bertemu dengan 3 orang yang ternyata saling menyusul di selama perjalanan, yaitu Adiana, Wina, dan Anita. Mereka berasal dari Bali. Kami berkenalan satu sama lain dan rencananya kami akan trekking bersama. Kami kemudian menitipkan motor lalu memulai trekking menuju desa Wairebo. Trio pengembara pengembara Wairebo. 12 siang kita sudah mulai trekking menuju ke desa Wairebo. Dari base camp ke Wairebo bisa memakan waktu sekitar 2 jam katanya. Jadi kita coba dulu aja ya. Semoga aja treknya mendukung dan stamina juga tetap kuat sampai di sana nanti. Oke, stay dulu di Hans 11. Di awal perjalanan, kami akan melewati hutan lebat dengan jalan setapak yang sempit serta curam. Di tengah perjalanan, kami kemudian berpisah dengan trio Bali karena kami semua memiliki ritme perjalanan yang berbeda. Meskipun di awal perjalanan terbilang sulit, udara sejuk dan pemandangan hijau mengiringi langkah kami. Semakin tinggi kami mendaki, suara gemericik air sungai dan burung hutan menemani kami. Semakin mendekati desa, trek semakin menantang. Jalan setapak yang curam dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi datangnya kabut yang kemudian berubah menjadi hujan, tentunya membuat langkah kami sempat terhenti. Disinilah mental dan fisik benar-benar diuji. Ternyata di tengah perjalanan kita terkena hujan dan mau gak mau kita harus istirahat dulu untuk memakai raincoat. Dan mungkin ini baru udah 1 jam ya? Ya, sekarang udah 1 jam perjalanan, mungkin kita berada di pertengahan perjalanan. Semoga hujannya cepat berhenti dan kita bisa sampai di Wairebo dengan selamat. Bapak bawa apa, Pak? Kasihan. 1, 2, 3. Meskipun berat, tapi kami tahu keindahan yang menunggu di atas pasti sepadan. Sesampainya di pos 3, hujan kemudian berhenti dan pemandangan yang ada di depan kami perlahan mulai terbuka dan terlihat keindahan alam hutan di sekitar Wairebo. Sungguh indahnya. Meskipun kabut kadangkala datang dan pergi sesuka hati, namun alam seakan-akan memberikan daya magisnya. Di sini kami kemudian beristirahat terlebih dahulu dan membuka cemilan karena kami benar-benar belum sarapan. Ketika saya akan memakan kudapan dan membuka bagian bawah celana, saya dikejutkan dengan adanya hewan yang sedang anteng berdiam di kulit saya. Ketika diperhatikan, ternyata itu adalah pacet. Ini luka bekas pacet dan ini dia tersangkanya. Sampai kalau orang guys gendutan. Pasti tahu-tahu di pinggirnya berdarah nanti. Selama saya mendaki gunung, ini adalah kali pertama saya terkena pacet. Adanya hewan seperti ini adalah sebuah tanda bahwa alam di sini benar-benar masih perawan. Karena hujan telah usai dan perut kami sudah terganjal, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dari pos 3 menuju desa Wairebo, trek kemudian melandai. Tak beberapa lama kami kemudian sampai di sebuah bangunan dan di bagian temboknya tertuliskan mengenai peraturan yang harus kami patuhi selama di desa Wairebo. Sebagai awalan untuk memasuki desa, terdapat suatu aturan yang harus dipatuhi, yaitu memukul kentongan yang berada di bangunan tersebut. Setelah membunyikan kentongan, akan terdengar suara sautan. Pemukulan kentongan menandakan kepada masyarakat desa bahwa akan ada tamu yang datang.
Kami kemudian menuruni bukit. Setelah kurang lebih 2 jam melakukan pendakian, kami akhirnya sampai di desa Wairebo, sebuah tempat yang belum pernah saya bayangkan untuk bisa mengunjunginya.